Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 8 ingin praktek mediasi terkait permohonan izin poligami dan keberatan istri pertama untuk memenuhi salah satu ulangan tengah semester pada mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama yang diampu oleh dosen Ibu Ina Fauziatul Ngazizah MHI. Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NIM 2320110067. Di sini saya sebagai mediator dalam teks mediasi permohonan izin poligami dan keberatan istri pertama. Di sebelah kanan saya ada dan saya Artika Rahmawati, NIM 70. Oke, terima kasih. Selanjutnya di sebelah kiri saya ada Saya Ali Ma'ruf dengan NIM 57. Itu perkenalan dari kelompok 8. Thank you for watching, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Ali Ma'ruf dan Ibu Artika Rahmawati. Saya adalah Salsabila, mediator yang akan membantu menyelesaikan perselisihan ini. Terima kasih telah hadir pada kesempatan kali ini untuk dalam sesi mediasi. Sebelum kita mulai, saya ingin menjelaskan bahwa mediasi itu adalah proses sukarela di mana saya sebagai mediator yang akan membantu kalian berdua mencari solusi terbaik yang menguntungkan antara kedua belah pihak, yaitu Bapak Ali Ma'ruf dan Ibu Artika Rahmawati. Saya di sini bukan untuk membuat keputusan ataupun menghakimi siapapun, tetapi untuk membantu semua pihak yang saling memahami perasaan, kekhawatiran, dan kebutuhan masing-masing. Proses ini bersifat rahasia, artinya yang dibicarakan di sini itu tidak akan dibagikan kepada orang lain tanpa izin kalian berdua. Semua pihak diharapkan dapat mendengarkan dengan baik dan berbicara dengan jujur dan hormat. Apakah kalian setuju untuk melanjutkan? Bagaimana Bu Artika? Ya, saya setuju. Untuk Bapak Ali Ma'ruf? Ya, saya juga setuju. Oke, baik. Terima kasih. Sekarang saya akan mendengarkan penjelasan dari Ibu Artika Rahmawati terlebih dahulu. Silakan jelasan alasan Ibu itu mengajukan keberatan terhadap permohonan izin poligami suami Ibu. Saya persilakan. Baik, terima kasih untuk Bu Salsabila. Nama saya Artika Rahmawati. Saya menikah dengan Bapak Ali Ma'ruf sudah 12 tahun. Kami menikah sejak tahun 2012 dengan penuh harapan memiliki keturunan. Namun sejak awal pernikahan kami, saya belum berhasil memberikan anak kepada suami saya. Kami sudah melakukan berbagai upaya medis, konsultasi dengan dokter kandungan berkali-kali, namun hasil konsultasi menunjukkan bahwa ada faktor kesulitan pada diri saya yang menyebabkan saya tidak bisa memiliki keturunan. Nah, dokter mengingatkan ini adalah kondisi medis yang sangat sulit untuk ditangani. Jadi ketika saya menghadapi masalah ini, suami saya sangat memahami dan berjanji akan tetap bersama saya. Namun baru-baru ini Bapak Ali ingin mengajukan permohonan izin poligami kepada pengadilan. Nah, hal ini tuh sangat mengajukan dan menyakiti saya karena saya merasa ini adalah bentuk penolakan terhadap diri saya dan kondisi medis saya yang tidak bisa saya kontrol. Sebagai istri yang merasa dia menemani suami selama 12 tahun, saya merasa sangat terluka. Nah, saya tidak menolak karena ketidaksediaan suami memiliki anak, tetapi saya keberatan karena saya merasa tidak dihargai. Saya meminta pengadilan menolak permohonan izin poligami suami saya. Oke, terima kasih kepada Ibu Artika atas penjelasannya yang sangat jelas. Saya memahami perasaan Ibu dalam situasi seperti itu. Kan Bapak Ali Ma'ruf bisa menjelaskan mengapa Bapak Ali Ma'ruf itu ingin mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan agama. Terima kasih Bu Salsabila. Saya Ali Ma'ruf. Saya menikah dengan Ibu Artika sejak tahun 2012. Saya sangat menghargai istri saya dan saya sepenuhnya memahami kondisi medisnya. Saya tidak pernah menyalahkan istri saya akan kondisi ini. Namun sebagai seseorang laki-laki, memiliki anak adalah harapan dan impian yang sangat besar. Bagi saya selama 12 tahun
kami telah melakukan berbagai usaha medis, mulai dari pengobatan, pemeriksaan berkala, hingga konsultasi dengan berbagai dokter. Meski demikian, harapan untuk memiliki anak belum tercapai. Saya mengajukan permohonan izin poligami bukan karena saya tidak mencintai istri saya, melainkan karena saya sangat menginginkan memiliki keturunan. Dalam Islam, memiliki keturunan atau memiliki anak adalah salah satu tujuan pernikahan. Saya tidak ingin kehilangan kesempatan ini, dan saya masih ingin mempertahankan pernikahan dengan istri saya karena cinta saya kepada Ibu Artika tidak akan berubah. Namun saya terbuka untuk mendengarkan perspektif istri saya dan mencari jalan terbaik yang dapat menyelesaikan masalah ini dengan baik. Terima kasih Ibu Salsabila. Oke, terima kasih kepada Bapak Ali. Saya sangat mengerti dalam posisi Bapak sekarang ini. Anak saya sekarang akan membimbing kalian berdua, Bapak Ali Ma'ruf dan Ibu Artika Rahmawati, untuk menemukan titik temu dan solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Saya melihat bahwa kedua belah itu saling mencintai antara satu sama lain. Tetapi ada juga keinginan yang bertentangan. Ibu Artika ingin merasa dihargai dan tidak ingin pernikahan dibuka untuk istri lain. Sementara Bapak Ali Ma'ruf itu sangat menginginkan untuk memiliki keturunan. Nah, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan untuk membantu kita menemukan solusinya. Yang pertama, Bapak Ali Ma'ruf, apakah Ibu Artika itu adalah istri yang baik bagi Bapak? Baik. Tentu saja Ibu Artika itu adalah istri yang sangat baik. Dia perhatian, penyayang, dan telah memberikan dukungan dalam setiap situasi sulit. Dan saya tidak pernah memiliki keluhan tentang kepribadian atau sikap istri kepada saya. Terima kasih. Baik, sekarang Ibu Artika, apakah Bapak Ali Ma'ruf itu merupakan suami yang baik? Iya, Bu Salsabila, Bapak Ali adalah suami yang sangat baik. Dia perhatian, bekerja keras untuk keluarga, dan selama ini dia tidak pernah menyalahkan saya atas kondisi kesehatan saya. Nah, hanya saja keputusan poligami ini membuat saya merasa tidak berharga. Baik, saya melihat kedua belah pihak sebenarnya memiliki dasar cinta yang sangat kuat. Nah, sekarang saya ingin Bapak Ali Ma'ruf itu menjelaskan lebih detail tentang alasan Bapak itu memilih poligami sebagai jalan alternatif keluarnya. Apakah Bapak itu sudah memikirkan dampak emosional bagi Ibu Artika? Sebenarnya ya Bu, sebenarnya saya tidak pernah benar-benar ingin poligami. Saya tahu ini akan menyakiti istri saya. Namun setiap kali melihat teman-teman saya yang sudah memiliki anak, saya itu merasa sedih. Karena saya kurang lengkap sebagai seseorang laki-laki. Itu sebabnya saya mengambil keputusan mengajukan permohonan ini. Akan tetapi saya harus jujur, saya tidak yakin apakah ini adalah keputusan yang tepat. Terima kasih atas kejujuran Bapak Ali Ma'ruf. Bab ini menunjukkan bahwa Bapak itu masih memiliki hati nurani. Sekarang Ibu Artika, apakah Ibu pernah mendiskusikan keinginan Bapak ini secara mendalam sebelum masalah ini dibawa ke pengadilan? Nah, sebenarnya itu kami pernah membicarakannya sebelumnya. Tetapi pembicaraan kami itu tidak pernah mencapai keputusan yang saling menguntungkan. Nah, Bapak Ali itu terus bersikeras ingin memiliki anak dengan cara berpoligami, dan saya terus menolak karena saya khawatir akan kehilangan suami saya. Nah, kami itu sama-sama merasa terjebak dalam situasi ini. Saya mengerti. Sekarang saya ingin menawarkan beberapa alternatif solusi yang mungkin bisa membantu mengatasi masalah ini tanpa harus melalui poligami.
Apakah Bapak Ali Ma'ruf dan Ibu Atika Rahmawati itu mendengarkan solusi-solusi ini? Ya, kami bersedia. Baik, saya akan mengajukan beberapa alternatif solusi yang mungkin bisa membantu. Solusi yang pertama, konsultasi medis lanjutan. Sudah berapa lama Ibu Atika itu tidak melakukan pemeriksaan secara medis? Mungkin ada teknologi medis terbaru yang bisa membantu Ibu. Teknologi reproduksi terus semakin berkembang seperti program bayi tabung, donor sel telur, atau pilihan medis lainnya. Mungkin dari itu Bapak Ali Ma'ruf dan Ibu Atika bisa berkonsultasi dengan dokter spesialis kesuburan terkemuka untuk mencari kemungkinan ini. Baik, saya setuju dengan saran ini. Sebenarnya kami belum mencoba program bayi tabung. Kami hanya melakukan pemeriksaan biasa dengan mengkonsumsi obat-obatan. Mungkin ada biaya yang sangat besar. Tapi jika ini bisa membantu kami memiliki anak, saya bersedia untuk mencobanya. Saya juga bersedia. Nah, saya tidak tahu bahwa masih ada cara lain yang bisa kami coba. Nah, jika ini adalah pilihan, saya lebih memilih ini daripada suami saya menikah lagi. Oke, baik, ini adalah titik temu pertama yang sangat baik sekali. Untuk solusi yang kedua itu ada adopsi anak. Selain itu, Bapak Ali dan Ibu Atika juga bisa mempertimbangkan untuk mengadopsi anak. Di Indonesia ini juga ada sendiri lembaga yang menangani adopsi anak dengan prosedur yang jelas dan sah. Dengan mengadopsi, Bapak Ali dan Ibu Atika mungkin bisa memiliki anak, dan Ibu Atika itu tidak perlu merasa dirinya itu tidak dihargai. Apakah ini sesuatu yang bisa Bapak Ibu pertimbangkan? Saya belum pernah memikirkan hal ini, tapi mendengarnya sekarang, saya pikir adopsi adalah pilihan yang sangat bermakna. Saya akan bisa memiliki anak, dan itu anak yang benar-benar membutuhkan kasih sayang dan keluarga. Saya tertarik dengan ide Bu Salsabila ini. Saya juga tertarik, Bu. Malahan saya merasa ini adalah ide yang sangat humanis. Kami bisa membantu anak yang membutuhkan, dan kami bisa memiliki keluarga yang membutuhkan. Nah, ini terasa seperti win solution bagi semua pihak. Oke, luar biasa sekali. Saya sangat senang mendengar perubahan perspektif ini dari kedua belah pihak. Nah, solusi yang ketiga itu perjanjian komitmen bersama. Sebagai langkah ketiga, saya akan meminta Bapak Ali dan Ibu Atika untuk membuat perjanjian tertulis yang menunjukkan komitmen kalian untuk yang pertama melakukan konsultasi medis lanjutan dengan dokter spesialis kesuburan dalam 3 bulan ke depan. Nah, yang kedua itu jika hasil konsultasi menunjukkan kemungkinan medis, melakukan program bayi tabung ataupun pilihan medis lainnya. Untuk yang ketiga, jika pilihan medis ini tidak memungkinkan, maka akan mempertimbangkan untuk mengadopsi anak. Yang keempat, selama proses ini pernikahan tetap berlangsung hanya dengan satu istri, yaitu Ibu Atika. Yang kelima, jika dalam proses ini itu ada tantangan, kalian akan kembali ke mediator ataupun konselor pernikahan untuk mendiskusikan hal ini lebih lanjut. Apakah Bapak Ali dan Ibu Atika itu setuju dengan perjanjian ini? Dari saya setuju, Bu. Ini adalah kompromi yang sangat baik. Saya memiliki harapan untuk memiliki anak melalui cara yang lebih baik. Dan istri saya tidak perlu khawatir lagi tentang poligami. Saya siap menandatangani perjanjian ini. Dan saya juga sangat setuju karena suami saya masih memiliki kesempatan untuk memiliki anak, dan saya merasa dihargai sebagai istri. Nah, ini tuh adalah solusi yang sangat adil, dan saya bersedia menandatangani perjanjian ini. Alhamdulillah, saya sangat senang bahwa kedua belah pihak telah menemukan solusi yang saling menguntungkan. Nah, sebelum kita menutup mediasi ini, saya ingin merangkum kesepakatan yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Yang pertama, permohonan izin poligami ditarik. Bapak Ali dengan ini menyatakan akan mencabut permohonan izin poligami yang telah diajukan kepada Pengadilan Agama Kudus
Yang nomor 2, komitmen konsultasi medis. Bapak Ali dan Ibu Atika berkomitmen untuk melakukan konsultasi medis dengan dokter spesialis kesuburan terkemuka dalam waktu maksimal 3 bulan ke depan sejak penandatanganan perjanjian ini. Yang ketiga, alternatif solusi. Jika konsultasi medis menunjukkan kemungkinan medis, maka akan dipertimbangkan untuk melakukan program bayi tabung atau pilihan medis lainnya yang sesuai dengan kesepakatan bersama. Yang keempat, pertimbangan adopsi. Jika pilihan medis itu tidak memungkinkan atau tidak memberikan hasil yang diharapkan, maka Bapak Ali Ma'ruf dan Ibu Atika akan mempertimbangkan untuk mengadopsi anak sebagai solusi alternatif. Yang kelima, pernikahan antara Bapak Ali Ma'ruf dan Ibu Atika tetap berlangsung hanya dengan satu istri, yaitu Ibu Atika Rahmawati. Tidak akan ada permohonan izin poligami di masa yang akan mendatang, asalkan komitmen-komitmen ini tetap dijalankan. Yang keenam, biaya-biaya yang terkait dengan konsultasi medis dan kemungkinan program bayi tabung akan ditanggung secara bersama atau sesuai dengan kesepakatan uang. Biaya yang terkait konsultasi medis dan kemungkinan program bayi tabung akan ditanggung bersama atau sesuai dengan kesepakatan keuangan yang akan didiskusikan lebih lanjut oleh Bapak Ali dan Ibu Atika di luar mediasi ini. Yang ketujuh, apabila dalam masa pelaksanaan komitmen ini ada permasalahan yang timbul, maka Bapak Ali Ma'ruf dan Ibu Atika itu bersedia untuk kembali ke mediator atau mencari bantuan ke konselor pernikahan secara profesional untuk membantu mengatasi masalah tersebut. Apakah Bapak Ali Ma'ruf dan Ibu Atika setuju dengan rangkuman kesepakatan damai ini? Ya, alhamdulillah saya setuju sepenuhnya dengan kesepakatan ini. Saya juga setuju dan sebelumnya terima kasih banyak atas bantuan dan panduan Ibu Salsabila selama mediasi ini. Baik, sekarang saya akan menyiapkan akta kesepakatan damai yang akan ditandatangani oleh kalian berdua dan disaksikan oleh satu orang saksi. Dokumen ini akan menjadi bukti secara resmi atas kesepakatan damai yang telah kalian capai hari ini. Baik, kepada Bapak Ali Ma'ruf dan Ibu Atika Rahmawati, silakan menandatangani dokumen akta kesepakatan damai ini di tempat yang telah disediakan. Nah, ini itu merupakan akta perdamaian. Silahkan terlebih dahulu untuk Ibu Atika menandatangani akta perdamaiannya. Oke, terima kasih kepada Ibu Atika. Selanjutnya kepada Bapak Ali Ma'ruf untuk menandatangani. Oke, terima kasih ya. Silahkan Ibu Silvi menandatangani sebagai saksinya. Oke, terima kasih Ibu Silvi di telepon. Terima kasih ya Bu. Sempurna, dengan ini mediasi kami telah selesai dengan hasil yang sangat memuaskan, yaitu dengan perdamaian. Saya ingin memberikan beberapa pesan penutup kepada Bapak Ali dan Ibu Atika. Pertama, kesuksesan mediasi ini bukan hanya karena saya sebagai mediator, tetapi karena kesediaan kalian berdua untuk terbuka, mendengarkan, dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Itulah kunci dari setiap perdamaian yang berkelanjutan. Kedua, perjalanan kalian itu masih panjang. Ada beberapa langkah yang perlu dijalankan sesuai dengan perjanjian ini. Saya percaya bahwa dengan komitmen dua cinta yang kalian miliki, kalian itu akan mampu menghadapi setiap tantangan ke depannya. Ketiga, jangan lupa untuk terus berkomunikasi dengan baik, saling mendengarkan, dan memberikan dukungan emosional kepada pasangan kalian. Pernikahan yang sehat dibangun atas dasar komunikasi yang jujur dan saling menghargai. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Ali Ma'ruf dan Ibu Atika Rahmawati atas pencapaian kesepakatan damai ini. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi pernikahan kalian, memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan segera memberikan anak yang soleh ataupun solehah kepada kalian. Amin ya rabbal alamin. Apakah ada yang ingin kalian tanyakan sebelum kita menutup mediasi kali ini? Tidak, dari saya tidak.
Oh, cukup. Terima kasih Bu Salsabila. Dengan adanya mediasi ini, saya sangat berterima kasih dengan bantuan. Saya juga berterima kasih banyak kepada Bu Salsabila karena mediasi ini telah membuka mata saya dan suami tentang banyak kemungkinan yang belum kami pikirkan sebelumnya, dan saya sangat bersyukur atas solusi yang telah kami capai bersama. Sama-sama, semoga kebahagiaan selalu bersama Bapak Ali Ma'ruf dan Ibu Artika Rahmawati. Mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin itu praktek mediasi dari kelompok 8 dengan judul permohonan izin poligami dan keberatan istri pertama. Atau apabila penyampaian kelompok 8 dalam teks mediasi ini kurang mengenakan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.